Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Jumat 22 Maret 2024. Kesempatan pagi ini kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair. Salah satunya adalah XAU, Euro, pound sterling, dan nanti Bitcoin ya. Kita akan coba untuk mengevaluasi satu hari kemarin sebagai bentuk koreksi dan perbaikan dari yang kita lakukan. Namun sebelum masuk ke sana, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di Wijaya Trading untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Kita awali dari XAU USD ya. Di hari kemarin sebenarnya kita fokuskan ke pergerakan turun ya. Kita fokuskan ke pergerakan sell ya. Karena itu saya tidak membuat garis tren ke atas, saya hanya membuatkan garis tren ke bawah dengan posisi sell di 219517, target dan seterusnya hingga area jenuhnya di 2171. Sementara untuk antisipasi buy-nya kita tempatkan di 2207.64, target terdekat di 221 3.92 dan 222073. Kita lihat hasilnya dari yang berjalan di awal. Ini pergerakan kalau kita amati di sana. Di awal kalau kita lihat satu posisi kita tersentuh di 2195 ya. Ketika satu posisi tersentuh, yang kita lakukan adalah membatasi resiko. Yang pertama, kita harus pertimbangkan di mana exitnya. Yang kedua, kita bisa memberikan satu upaya untuk melakukan recovery ya. Boleh dengan swing, boleh dengan averaging. Jaraknya kisaran 400-an. Untuk exitnya tentunya di jarak minimal sama atau lebih besar untuk bisa memaksimalkan tingkat profitnya. Kalau kita tandai, kalau kita batasi maksimal 400, kemudian di recover di sana kita pastikan sampai di atas itu lebih dari 400, bahkan lebih dari 2 kalinya. Dengan demikian maka posisi sell juga bisa terselamatkan. Bagaimana dengan posisi buy-nya? Kalau satu posisi yang sudah tersentuh, kita sudah manfaatkan recovery, maka posisi buy harus sudah diupdate ya, karena sudah ada buy di atas, di bawah, atau sudah ada posisi recovery. Kemudian bagaimana menempatkan posisi buy-nya? Ya, kita menempatkan posisi buy ketika sudah ada tanda-tanda market itu berbalik. Artinya sudah ada tanda-tanda pasar itu mulai kembali ke pergerakan turun ya, atau kembali ke perlawanan. Bagaimana cara melihatnya? Ya, tentu kita melihat bagaimana karakteristik candlenya, kemudian bagaimana melihat dari sisi support dan resistennya. Kalau dia naik berarti resistennya diperhatikan. Dari karakter itu maka kita harus nanti menunggu konfirmasi apakah sudah ada konfirmasi sell atau belum. Bagaimana ketika dia turun seperti ini kemudian balik naik lagi? Sekali lagi di sana ada resisten yang harus kita perhatikan, atau level psikologis yang harus kita perhatikan. Selama tidak ditutup di atas level psikologisnya, maka kita tetap fokus ke sell ya. Tentu kita menghitung dari sisi batasan resiko. Semuanya walaupun kita sudah melihat dari sisi teknikal, tetap yang kita juga harus perhatikan adalah di mana kita menempatkan batasan resiko kita. Itu wajib harus ada. Berapapun itu adalah bagian dari pilihan masing-masing. Kemudian kalau kita amati dari pergerakan, banyak pergerakan levelnya sudah tertinggi hanya di 2212, semuanya tidak mampu menembus di atas atau tidak bisa ditutup di atasnya. Dan sudah mulai melemah, mulai ada kekuatan bearish yang signifikan, maka lebih baik kita mengikuti dinamika di sana. Nah, itulah pentingnya kita membaca karakteristik candle. Bergerak ke bawah,
Kita bisa manfaatkan dari setelah kembalinya atau konfirmasi hingga di target kita, tentunya tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar 600-700 ya untuk targetnya. Bagaimana ketika masih dia turun ya, kita ada target ya, ini sekaligus menjadi area uji, area jenuh juga menjadi area ujinya. Ketika di area ini perhatikan karakter candlenya, perhatikan candle yang terbentuk. Dari situlah nanti kita akan menemukan seperti apa potensi berikutnya. Selanjutnya di euro, kita lihat di euro USD, kita lihat yang kemarin kita siapkan untuk buy-nya di 1.09465. Posisi sell kita sudah tempatkan di sana. Di 1.09267 sempat bergerak kecil naik, namun tidak sampai tersentuh posisi buy-nya, kembali turun ya. Kembali turun di akhirnya sampai di target yang kedua ya. Ternyata begitu sampai target, koreksi sampai di area retracement dan balik lagi ya. Mungkin kita dapat peluang dari dua target ini sudah lebih dari cukup ya. Kalau kita misalnya menunggu ada koreksi dan mulai berbalik ya silakan, itu adalah bagian dari strategi masing-masing. Intinya posisi di euro kita bisa maksimum. Di pound sterling, bagaimana pound sterlingnya? Kita lihat pound sterling. Di pound sterlingnya ini posisi buy-nya tersentuh di 1.28023, maka berlaku adalah risk management. Kita bisa membatasi di 150 hingga 180 untuk recovery-nya. Untuk di pound sterling kita setidaknya harus membatasi di kisaran itu ya. Kemudian nanti di mana exitnya ya, meminimalkan tingkat kerugian intinya. Kemudian selalu perhatikan dari support resisten, area psikologis dan karakteristik candlenya. Ketika di area resisten tidak mampu menembus dan mulai ditolak, mulai ada momentum bearish yang signifikan, maka tentu harus terbuka kita untuk menyadari bahwa kondisi sudah mulai akan berbalik. Kira-kira sampai di mana ya, kalau kita gunakan daily range-nya mungkin hanya sampai di target yang kedua, sudah lebih dari cukup tentunya. Maka dengan kondisi seperti ini sangat kita rekomendasikan buat teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula, untuk selalu memahami bagaimana kita menempatkan resiko, bagaimana membatasi resiko, dan selalu melihat dari dinamika yang ada ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik candle yang terbentuk. Mungkin ini yang bisa kita review dulu. Untuk selanjutnya kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan. Kita awali dari emas dulu ya. XAU kira-kira masih mau kemana? Oke, kalau kita amati pergerakan sekarang masih berada di area supportnya, di tengah kondisi yang akan menurun ya. Oke, kalau kita tarik garis ini turun, kemudian ini koreksi, kemudian kembali turun ya. Kemana kira-kira akan lebih potensi ya? Kita amati nanti apakah dia mampu menembus area ini. Kalau tidak mampu menembus, maka ada kemungkinan akan lebih banyak turunnya ya, akan lebih dominan ke pergerakan seller. Sehingga kira-kira akan seperti ini. Kita uji lagi di area retestnya. Kalau tidak bisa menembus, akan bergerak kembali turun. Sebaliknya ketika ini dilewati, maka bisa seperti ini ya. Kita coba untuk memetakan ini kira-kira seperti ini dan kembali ke tertingginya di sana ya. Bahkan bisa jadi ke puncaknya di sana. Nah, kita tempatkan dulu karena lebih condongnya ke bawah, meskipun ada benturan di sana.
Kita tunggu hingga betul-betul kembali ke merah ya, kembali ke merah. Kita lihat dari runningnya hingga area ini sekitar 500, masih cukup untuk kita menempatkan posisi sell di sana di 2170.52 dengan target yang terdekat berada di area level psikologis di 2 hari yang lalu. Ya, kita tempatkan di 2164. Targetnya cukup di 2164, tidak usah terlalu jauh dulu. Target di 2164.03. Selanjutnya kita akan tempatkan kembali untuk target selanjutnya di 2156 ya, target berikutnya di 2156. 2156.32. Area jenuh hari ini di mana kira-kira? Kita coba untuk melihat potensi dari daily range yang kemarin ya. Kita akan maksimumkan di sini untuk range hari ini yang batas jenuh jualnya kita akan tempatkan di 2146 ya, area jenuhnya untuk jual ya, area jenuh jualnya 2146 poin sekian ya, 2146 kita tandai. Kemudian untuk posisi buy ya, posisi buy-nya kita karena ini masih jauh ya. Kita tempatkan dulu untuk buy-nya di 2187.80. Kemudian untuk target yang terdekat ya, target yang terdekat di kisaran 2194 ya. Ini target yang terdekat di 2194 sorry ya, poin 63. Target yang terdekat untuk buy-nya di 2194.63. Target berikutnya kita tempatkan di area yang agak tinggi ya, di 2202 ya. Tapi juga kita harus uji dulu ya, terlalu jauh kita turunkan. Oke, kita tempatkan untuk targetnya di 2201. Target yang kedua sekaligus nanti menjadi area uji di 2201.68. Kemudian maksimum hari ini kita perkirakan hingga di 2212 ya, area jenuhnya, jenuh belinya kita perkirakan di 2212 ya. Jadi nanti di area ini kita akan uji lagi ya. Namun sebelumnya juga nanti kita akan selalu amati ketika berada di area target, karena ketika nanti di situ sudah tidak mampu lagi menembus, tidak mampu lagi ditutup di bawahnya atau di atasnya, maka kita perlu lihat bagaimana karakteristik candle yang terbentuk, indikasi apa yang bisa kita dapatkan dari candle-candle itu. Kemudian kalau sudah ketemu baru kita cari konfirmasinya, perhatikan dari sisi support resisten. Mudah-mudahan hari ini kita bisa maksimum profit kita. Kita ketemu di pekan depan dengan analisa yang berbeda tentunya.
Untuk pound sterling, euro, dan yang lain nanti kita akan berikan menyusul setelah analisa ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.